warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan video tutorial pembuatan PPT menggunakan aplikasi Prezi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Sriwahyuni dengan NPM 2413024017. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Yana Putri dengan NPM 2413024031. Nama saya Tasya Nur Afifah dengan NPM 2413024039. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafsa Shanti Sarinian dengan NPM 2413024045. Perkenalkan, nama saya Sinta Melia dengan NPM 2413024003. Perkenalkan, nama saya Rena Nurul Fadilah dengan NPM 2413024007. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pandiko Mangata dengan NPM 2413024015. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Nur Afifah dengan NPM 2413024039. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat PPT menggunakan aplikasi Prezi. Yang pertama, teman-teman bisa masuk dulu ke aplikasi Prezi dengan tampilan yang seperti ini nanti. Setelah itu, pilih yang Create New Presentation. Tunggu sebentar untuk loadingnya. Nah, di sini kan sudah banyak template ya. Mempermudah kita bisa pakai template-nya, teman-teman. Nah, di sini saya pakai template yang ini. Jadi, lalu use this template with AI. Public. Continue. Ditunggu dulu loadingnya. Setelah itu kita masukkan judul. Di sini judul untuk PPT saya adalah tumbuhan berbiji. New. Lalu di sini pilih describe your topic here. Karena di sini PPT saya membahas tentang struktur. Lalu di sini saya pilih upload a PDF file dan saya masukkan PDF yang sebelumnya sudah saya buat. Lalu tunggu codingnya. Lalu pilih yang generate. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, ini kalian bisa pilih ya buat color palette-nya mau warna yang apa aja terserah. Di sini saya pilih yang warna ini. Ini tinggal ini bisa kalian ganti teksnya. Misalkan di rebutas. Oke, ganti jadi nama kelompok saya. Terus isi nama kelompok kalian. Terus ini buat judulnya bisa diganti juga. Nah, ini tampilan setelah kita menggunakan template tadi. Ini fitur-fitur di atasnya, misalkan kalian bisa ganti background, color, atau textile. Terus di sini kalau misalkan kalian mau nambahin kotak tuh bisa. Ini pilih yang shape. Nah, terus kalian bisa tambahin teks di dalamnya. Misalkan dia jadi akar. Nah, di sini kita bisa masukin teks lagi untuk ngejelasin akar itu apa. Bisa kalian ukuran fontnya.
Terus kalau misalkan kalian mau nambahin lagi kotak di bagian akar, ini aku nambahin bagian akar. Ini kalau tinggal sekalian edit aja gitu ya, gambarnya mau dipindahin atau gimana bisa. Nah, untuk dulu juga kalau kita mau tambahin kotak kayak akar itu tadi, yang kayak gini, kotak hijau kayak gini, itu bisa itu di shape, terus pilih square atau rectangle. Di sini saya pilih rectangle. Terus kita buat ini kita buat di sini. Tinggal disesuaikan aja ukurannya. Terus diganti warnanya juga bisa. Terus kalau ada tinggal kalian isi tulisannya. Kayak batang itu apa. Terus ya, masukin teksnya aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Untuk fungsi akar sendiri ada 5, yaitu menyerap air dan nutrisi, menopang tanaman, menyimpan cadangan makanan, mengangkut air dan nutrisi, berperan dalam keseimbangan ekosistem tanah. Bagian-bagian akar itu ada epidermis, korteks, endodermis, dan rambut akar. Untuk epidermis, itu lapisan terluar akar yang melindungi akar dan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Untuk korteks, yaitu lapisan di bawah epidermis yang menyimpan cadangan makanan dan mentransfer air ke bagian dalam akar. Untuk endodermis, yaitu lapisan sel yang memisahkan korteks dari silinder pusat atau stel, yaitu bagian tengah akar yang membentuk silop dan floem. Lalu ada rambut akar, yaitu perpanjangan dari sel-sel epidermis akar yang meningkatkan luas permukaan akar. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat perekatan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Kemudian ada bagian-bagian batang, yaitu yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan terluar batang yang melindungi batang dan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya ada korteks, yaitu lapisan di bawah epidermis yang menyimpan cadangan makanan dan mentransfer air ke bagian dalam batang. Selanjutnya ada endodermis, lapisan sel yang memisahkan korteks dari silinder pusat. Kemudian ada silinder pusat atau stel, yaitu bagian tengah batang yang mengandung xilem dan floem. Selanjutnya, batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral terlarut yang ada dalamnya pada beberapa tumbuhan. Batang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Baik, saya akan melanjutkan. Itu pertama ada daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau, karena mengandung klorofil yang berfungsi utamanya sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kemudian daun terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Daun yang memiliki ketiga bagian tersebut disebut daun lengkap. Kemudian untuk fungsi daun itu bagi tumbuhan yaitu tempat terjadinya fotosintesis, sebagai alat pernapasan tumbuhan, kemudian tempat terjadinya penguapan. Daun juga dapat digunakan sebagai alat
perkembangbiakan yang macam tulang daun itu berdasarkan susunannya itu ada tulang daun menjari, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Nah, untuk bagian daun sendiri itu bagian-bagian daun terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, lalu dan helai daun. Nah, daun yang memiliki ketiga bagian tersebut disebut daun lengkap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bunga. Jadi, bunga adalah organ reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Bunga merupakan modifikasi dari tunas batang dan daun. Bagian-bagian dari bunga yaitu tangkai, kelopak, mahkota bunga, benang sari, putik, dan lain-lain. Ini tergantung pada bunganya. Oke, selanjutnya adalah buah. Buah adalah organ tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik, biasanya berbiji. Buah merupakan hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari. Buah memiliki beberapa bagian utama yaitu kulit buah atau epikarp, exokarp, daging buah, mesokarp, dan biji endokarp. Kulit dan buah. Kulit adalah organ yang menutupi tubuh buah dan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu organ biji. Biji merupakan hasil pembuahan pada bunga dan merupakan bagian dari buah yang mengandung embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Selanjutnya, bagian-bagian dari biji yaitu ada embrio atau lembaga, yaitu calon tumbuhan baru yang terkandung di dalam biji, cadangan makanan, zat-zat makanan yang dibutuhkan embrio untuk tumbuh. Yang ketiga yaitu kulit biji, yaitu lapisan pelindung biji. Selanjutnya yaitu fungsi dari biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tanaman berbunga, memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan tanaman baru. Biji mengandung cadangan makanan yang dibutuhkan embrio untuk tumbuh dan berkecambah.